pagi Sobat Samsat dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, senang sekali saya di sini, Nanda Ayu, akan menyapa Sobat Samsat dimanapun berada bersama teman saya. Dian Disnita Pratiwi, kita ada di mana nih Mbak Nanda? Di mana kita bakal ngopi di mana? Ngopi di mana ini adalah ngobrol pintar Dian bersama sama Nanda. Iya, bisa dijelasin ini ide ngopi nih dari mana nih? Kan Gen Z banget, milenial banget nih, bisa Pagi-pagi dijelaskan. kita sudah ngopi ya. Ternyata ngopi ini inovasinya Ibu KUPT kita ya, mengangkat kearifan lokal masyarakat Gresik. Oh, iya. Jadi ada sejarahnya nih Mbak Nanda. Jadi ngopi di Gresik itu awalnya dari jamaah subuh Masjid Jami Oh, masjid yang di besar itu. alun-alun. Oh iya, iya. Habis Itu mereka pulang dari sholat subuh itu tidak langsung pulang. pulang. Oh, ngopi dulu, nongki dulu. Nongki Oh, nongki dulu, dulu, cangkruk cangkruk, dulu iya. bahasa sini. Oh, makanya di Gresik nih banyak warkop ya? Banyak kayaknya? warkop. Oh gitu, Iya. asal usulnya dari situ. Iya, dari budaya Gresik yang ngopi itu Kita angkat, kita angkat ya menjadi sebagai podcast di sini, podcast perdana Gresik nih. Ngobrol pintar. Dan tentunya yang lebih spesial kita di sini ditemani nih, Mbak Dia nih. Ada teman dari Bank Jatim, cabang Gresik, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, monggo. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Nanda. Selamat pagi, Selamat selamat pagi. pagi semua Sobat Ngopi. Perkenalkan, saya Aulia dari Bank Jatim Gresik. Dan saya juga didampingi nih sama teman saya nih Mbak, yaitu Mbak Indah. Kan Mbak Indah? Perkenalan dulu Mbak Indah. Terima kasih. Halo, selamat pagi Mbak Dian, Mbak Nanda. Selamat Selamat pagi pagi. semuanya. Terima kasih udah mengundang kita nih, saya Indah dan Mbak Olia ke sini. Iya, kita di sini ngopi-ngopi aja, ngopi santai, ngobrol santai. Bisa sambil diminum ini ngopi kan judulnya. Boleh diminum ini Iya, ya, Mbak ya. silakan, silakan. Nah, jadi kita ngobrol pintar mengenai nasabah ya. Mungkin kalau di Bank Jatim itu melayani nasabah, kalau kita di Samsat melayani wajib pajak. Ya, gimana Bu Dian? Biasanya kan Bu Dian ini sebagai seseorang yang sudah sangat sering di bidang pelayanan nih ya Bu. Ada kepo apa nih kira-kira, bisa nanya apa Bu? Nah, keponya nih Mbak Nanda, kepo yang bermanfaat ya. Semoga ngopi kita ngobrol pintar ini menjadi hal yang bermanfaat. Kita kan sama-sama plat merah ya. Bank Jatim sebagai banknya badan usaha milik daerah, kami sebagai pelayanan publik. Mungkin di Bank Jatim Bu Indah bisa share ya pengalamannya bagaimana menghandle nasabah. Saya lihat ya kalau saya datang ke Bank Jatim tuh satpamnya tuh sigap ya, sigap ya. gercep sat buat gitu ya, Bu, ya? Iya. Siaga. Jadi nasabah itu nggak bingung, bisa diarahkan ya, bisa mengerti dari depan, garda depannya sigap. Jadi mungkin bisa menghandle nasabah dengan baik. Mungkin itu bisa kami terapkan nanti di Samsat. Mungkin bisa dibantu? Oke Mbak Dian, Mbak Nanda, mungkin pada dasarnya kita semua sama ya. Mungkin di Samsat juga pelayanannya sudah lebih baik. Terus habis itu saya juga lihat di Samsat juga oke lah, nggak terlalu lama, kecepatannya juga oke untuk yang di Gresik. Mungkin kita sama-sama sharing aja ya Mbak ya. Jadi kalau di Bank Jatim Gresik sendiri, kita itu setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita pasti awali dulu dengan doa. Karena doa itu yang membuat kita berjalan lancar nanti sampai selesai. Nah, setelah kita doa, kita itu ada morning briefing dulu. Jadi sebelum kendala-kendala apa sih kira-kira yang kemarin dihadapi atau ada masalah apa dengan nasabah itu kita sharingkan. Jadi nanti masing-masing ketika sudah berjalan, sudah menjalankan tugasnya, mereka sudah paham gitu. Dan selain itu, Satpam itu sebelum bisa masuk ke Bank Jatim, itu kita bekali dulu dengan product knowledge. Jadi memang ada pelatihan khusus. Jadi untuk Satpam khusus bank kita ada pelatihan mengenai product knowledge, terus habis itu ada pelatihan garda depan itu seperti apa. Jadi nanti ketika nasabah datang itu sudah bisa diatur. Misalkan kebutuhannya si nasabah itu apa sih? Jadi kita memang pelayanannya kita sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kita mendahului ketika nasabah datang ke bank punya masalah atau mau bertransaksi, mereka itu pulangnya itu puas gitu loh dengan pelayanan kami. Itu prinsip kami seperti itu. Iya, jadi mengedepankan pelayanan ke nasabah. Itu bisa diterapkan juga ya Bu di pelayanan kita. Jelas Iya. Mbak Nanda. Dan saya perhatikan juga ya Bank Jatim setahun belakangan ini sepertinya menyasar
ke anak muda Mbak Nanda, ke gen milenial. Saya Iya. lihat iklannya sudah Dodit Mulyanto. Waduh, bayarnya berapa itu ya? Asik. Nah, saya lihat juga di J-Connect ya. Dalam mengembangkan inovasi layanan digital dan memberikan solusi dengan segala kemudahan, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Mungkin bisa dijelaskan ya, J-Connect bisa melayani pembayaran pajak kendaraan juga. Iya betul, jadi J-Connect sendiri ini yang istimewanya ya mungkin dengan mobile banking dibandingkan mobile banking bank lain. J-Connect yang kita punya, mobile banking yang kita punya bisa untuk pembayaran pajak. Jadi selain mungkin di Samsat kan kita ada PKB, ada PBB juga. Jadi untuk khususnya kita ini memudahkan masyarakat Jawa Timur ya, supaya mereka mau membayar pajak itu nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu datang ke Samsat atau ke Bank Jatim. Apalagi kalau misalkan masyarakat itu jauh banget ya perjalanan apa-apa, sekarang lebih fleksibel. Jadi semua di HP bisa transaksi apapun termasuk pembayaran pajak kendaraan Wah bermotor. iya, lebih gampang, lebih cocok buat kita yang sukanya cuman rebahan aja nih. Nah, kaum Jadi, rebahan. Kaum rebahan, Betul. iya, bayar pajak bisa di rumah lewat HP. Kurang Iya. gampang gimana nih Bu Iya, ya? sambil 24 liburan, jam. Iya, Sambil 24 liburan jam. bisa bayar pajak Mbak Bisa. Nanda, jadi nggak bisa ada alasan, oh lupa bayar pajaknya. Mungkin bisa kita update info ya, Jadi sampai hari ini ada 402 wajib pajak yang membayar lewat channel J-Connect-nya. Iya, juga. cukup banyak. Mungkin Berarti setelah setelah- ini bisa lebih Wah, banyak lagi kita bisa, setelah iya. podcast ini ya. Jadi sekarang tuh Bank Jatim itu maunya itu mempermudah semua seperti itu. Jadi Iya. nasabah dipermudah, jadi nggak usah repot-repot lagi datang Iya. seperti itu. Iya, prioritas nomor satu. Betul. Iya. mau nambahin Mbak Nanda, Mbak Dian. Jadi untuk aplikasi mobile banking kami namanya J-Connect Si Pandai itu juga nggak perlu repot-repot. Tampilan kami itu cukup mudah. Jadi orang awam pun yang selama ini misalkan belum pernah pakai mobile banking itu tinggal mengikuti aja. Apalagi dengan pembayaran Samsat ya. Samsat Jatim kan sudah online kan. Jadi nanti tinggal masuk ke menu bayar, tinggal klik Samsat Jatim, sudah tinggal masukin nomornya aja. Nomor rangka, nomor mesin, data-data langsung muncul tagihannya. Dan yang istimewanya lagi, Samsat juga udah kerjasama kan dengan Bank Jatim. Nanti ketika mau cetak gimana? Kalau dulu kan cetak harus datang ke Samsat ya. Wah, ini juga menjadi Nah, pertanyaan ini, bisa sekarang dijelaskan. Khusus masyarakat Jawa Timur, apalagi khususnya nasabah Bank Jatim, itu kita permudah. Jadi ketika sudah bayar lewat J-Connect ya contohnya, layanan e-channel kami, nanti akan ada notifikasi via SMS itu berupa link untuk untuk cetak mandiri bukti pajaknya. Oh, bisa cetak di rumah juga Betul, ya? dan itu sudah ada Oh, barcode-nya dan Oh, sudah gitu. sah juga. Oh, jadi sudah sah, iya. Sudah betul sah, tidak sekali. perlu kembali ke Samsat Tidak untuk cetak perlu. e-notice ya. Iya, jadi nggak Iya. perlu bolak-balik lagi. Iya, misalnya Mbak Nanda lagi ke Kapadocia, lagi liburan. Oh, gitu. iya, waktunya bayar Oh, iya, pajak. lupa. Tapi langsung Bisa, ya. manfaatkan J-Connect-nya Iya, ya. gampang Nanti banget. tinggal dicetak di rumah atau di save aja, dibuktikan. Oh iya screenshotnya. kan sekarang Iya. udah nggak ada cetak-cetak lagi ya, Iya, save di HP betul. aja udah bisa. Betul. Wah ternyata layanan Bank Jatim ini sangat ini ya, milenial banget, Iya. sudah maju banget. Nah tapi kalau misal nih Bu, ada yang belum punya J-Connect, terus pengen bayarnya lewat yang lain gitu gimana? Misal Nah, ATM atau ya mungkin bisa dijelaskan. Ini sudah kita siasati juga. Jadi kan memang masyarakat Jawa Timur ini bervariatif ya, beragam ya. Mungkin ada yang sudah milenial atau mungkin ada yang masih takut atau belum melek perbankan kan juga masih banyak. Jadi atau saya masih butuh nih bukti yang kertas yang dari Samsat, ada yang seperti itu. Oke, kita mensiasati, kita ada beberapa varian pilihan untuk pembayaran Samsat. Yang pertama tadi memang melalui J-Connect Si Pandai, J-Connect kami. Yang kedua, kami juga masih melayani layanan di Samsat, di kantor Samsat sama di UPT Samsat yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Di payment point ya. Iya betul, jadi untuk di area Gresik sendiri kita bisa pembayarannya di Samsatnya Gresik. Terus habis itu kita juga ada di UPT-nya, ada di daerah Cerme, di dekat Bank Jatim Cerme.
ada di Driorejo sama di Sedayu. Itu untuk yang memang masih pengen pembayaran secara tunai melalui kasir, nanti juga bisa dilayani. Selain itu, sekarang kita juga sudah pengembangan melalui agensi pandainya Bank Jatim. Agensi pandai, apalagi Iya. nih Bu? Banyak Apalagi sekali ini? inovasinya. Baru dengar saya. Seru Iya. banget nih ya, iya banyak Jadi, sekali pilihannya. Kebetulan kan di Gresik sendiri itu kan ada banyak desa ya, kurang lebih 300 desa. Dan jadi kita untuk menjangkau masyarakat desa nih supaya bayar pajaknya nih nggak ketinggalan, bayar pajaknya bisa tepat waktu. Kami mengajak masyarakat juga untuk bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai agen kami, agen laku pandai Bank Jatim. Nah yang kami sasar itu adalah BUMDes. Jadi program agen laku pandai Bank Jatim untuk BUMDes ini seperti perpanjangannya Bank Jatim, seperti bank mininya Bank Jatim, layanan inklusinya. Nah di situ salah satu menu yang bisa dijalankan oleh BUMDes adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi untuk masyarakat di desa gak usah jauh-jauh deh kalau misalkan mau bayar PKB atau bayar PBB atau dia mau nabung, tarik tunai, buka rekening, semuanya bisa dilayani di desanya. Dan itu pun nanti kami kerjasama dengan BUMDes, BUMDes pun kita berikan fee, jadi ada timbal baliknya. Dan betul itu kita sekali. istilahnya saling simbiosis mutualisme juga. Iya. Seperti itu Mbak Dian, Mbak Nanda. Iya, jadi sangat bermanfaat juga ya bagi masyarakat desa. Jadi ada Betul. pemasukan juga gitu. Iya, jadi BUMDes juga punya unit usaha lainnya yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Selain itu kami juga ada di situ ada unsur layanan ke masyarakat. Seperti itu. Mbak Wah, Dian, Mbak banyak Nanda. sekali. Jadi variatif. dia menjangkau remote area Mbak Nanda. betul Jadi sekali. misalnya posisi mereka lebih jauh daripada Sidayu bisa manfaatkan BUMDesnya BUMDesnya di desa mereka. di desa mereka ya. Nah, Iya. saya tertarik ini tadi sempat ada pembicaraan tentang bisa bayar di kasirnya payment point Bank Jatim yang ada di Cerme, Sidayu dan Driorejo ya, kalau di wilayah Gresik. Saya tertarik karena di fungsi kasir kita kan sama ya. Kasirnya Bank Jatim, teller ya, kalau di kami ada di kasir Samsat. Kasir Samsat ada kasir Samsat induk, ada kasir Samsat keliling, ada kasir Samsat drive thru. Saya tertarik dengan fungsi kasir ya, karena kasir itu adalah garda terdepan ya, yang berhadapan dengan wajib pajak kalau di kami. Kalau di Bank Jatim berhadapan dengan nasabah. Saya tertarik dengan kasir itu kan resikonya tinggi ya, resikonya tinggi karena dia langsung berhadapan dengan uang ya. Ada resiko salah input transaksi, ada resiko dia salah kembalian, ada salah hitung uang. Mungkin bisa sharing ya, yang bisa menjadi pelajaran mungkin bagi kami kasir Samsat, bagaimana mengurangi tingkat resiko itu. Nggih. Ya, Mbak Dian ya. Oke, jadi kalau di Samsat ada kasir, di kami istilahnya teller gitu ya. Kalau di kami untuk prinsip kerja kami itu kerja cepat, kerja cermat. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahan. Mungkin sama Mbak dengan di Samsat, kalau misalkan ada pembatalan atau selisih ya jadi tanggungannya si tellernya sendiri. Cuman di kami ini ada fungsi selain teller menjalankan ini juga ada yang mengawasi. Mungkin kayak ya, jadi kayak penyelianya atau head tellernya di kami. Jadi betul. Jadi kalau misalkan ada nasabah datang nih mau transaksi, misalkan transaksi pembayaran. Nah, setelah di input atau setoran atau penarikan itu nanti pasti sebelum ditransaksikan itu ada ininya. Ada pemutusnya, approvalnya sendiri. Ya, jadi semua transaksi itu di-approval dulu, dicek dulu oleh atasannya. Nanti ketika sudah di-approve baru bisa jalan transaksi berikutnya. Jadi itu sih untuk meminimalisirnya. Jadi kita ada double approve di situ. Ada pengendalinya juga, ada yang menyeleksi nih, benar atau enggak sih, sesuai atau enggak. Jadi seperti ada yang memfilter Ibu. Selain ketelitian tadi, ada yang memfilter. Jadi baris kedua itu ada. Jadi tidak hanya teller bekerja, tapi ada filter di belakangnya. Jadi nggak hanya satu. Kita dapat ilmu baru nih Mbak. Iya, Ya, bisa karena- diterapkan nih Bu. Iya ya. benar, karena kita lagi periode pemutihan, Oh, kasir handle wajib pajak begitu banyaknya.
bagaimana kita mengurangi resiko salah. Iya, ngobrolin pemutihan ini. Nggih. Kan sebentar lagi pemutihannya berakhir ya. Mungkin Sobat Samsat ini bisa juga memanfaatkan pemutihan yang nanti akan berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Iya, mungkin tadi balik lagi ya, bisa bayarnya Sobat Samsat itu lewat J-Connect kalau mau 24 jam, betul begitu ya Wi ya. Atau kalau mau di payment point, ini mungkin ada jam layanannya, kita infokan sekalian ke Sobat Samsat biar tidak bingung, biar tidak salah jam. Iya, kalau misal di payment point Senin sampai ya mungkin Senin bisa diinfokan. sampai Kamis itu sampai jam 12, hari Jumat karena istirahat sholat Jumat ya Mbak Nanda sampai jam Iya. 11, Sabtu pun sampai jam 12. Iya, jadi ada Senin sampai dengan Sabtu. Untuk jamnya sudah disebutkan dengan Mbak Dian tadi ya. Oke, tapi pilihannya masih bisa pakai J-Connect tadi ya, lebih Iya, enak. tidak perlu Iya, antri, tidak perlu antri. panas-panas. Ngomong-ngomong Mbak Dian, Mbak Nanda sudah pakai J-Connect belum? Wah, tentu saja sudah. Iya. Sekarang J-Connect-nya Bang Jatim Harus itu ada ya. iya, Ada. dulu saya cuma buat cek gaji. Sekarang bisa buat top Banyak. up GoPay. iya. Betul, top Banyak, up GoPay, iya. bisa Banyak transfer manfaatnya. kemana-mana sekarang. Mempermudah ya Mbak Nanda, Mbak Betul. Dian Iya, ya. iya nanti biar Sobat Samsat nih juga ikut download J-Connect, bisa di App Store atau di Play Store bisa di-download. Dan Iya. tentunya harus jadi nasabah Bank Jatim dulu. Nah, Nah, bisa ini diceritakan bisa diceritakan keunggulannya pakai J-Connect mungkin buat ASN seperti kami. Iya, mungkin bisa. Jadi J-Connect sendiri selain tadi ada fitur-fiturnya untuk transaksi ya, itu namanya J-Connect Mobile. Jadi kalau J-Connect itu kita banyak jenisnya Mbak. Jadi ada J-Connect Mobile, kalau untuk agen kami ada J-Connect si Pandai. Nanti kalau untuk ASN nih, ini bidangnya Mbak Indah nih, bagian Oh gitu, kredit. bisa Itu ada dijelaskan J-Connect ini Mbak. KMG. Ke EKMG. Jadi untuk PNS, karena kan memang kita sama PNS sudah hubungannya ini sudah dekat sekali. Untuk mempermudah kita ada namanya IKMG, aplikasi yang ada di HP. Jadi gampang banget. Kalau mau ngecek untuk pengajuan kredit untuk PNS, bisa melalui IKMG. Jadi nggak perlu datang ke Bank Jatim. Sekarang kita gitu. permudah semua Mbak. Oh iya, lebih Gitu, easy. Oh, iya. iya. Ya mungkin nanti Mbak Nanda, Mbak Dian, kalau bisa mau memanfaatkan mencoba ya, memanfaatkan iya. fitur-fitur yang ada di Iya, betul J-Connect sekali. tadi. Iya, pasti sangat bermanfaat ya Bu ya buat kita dan juga Sobat Samsat. Oke, ini kira-kira yang perlu saya garis bawahi ini ya, kalau misal pelayanan yang di J-Connect dan juga payment point itu hanya bisa melayani pembayaran PKB tahunan saja. Untuk PKB yang 5 tahunan ganti STNK atau ganti plat itu bisa ke Samsat Induk ya Bu ya? Iya. Iya betul sekali. Oke, Bu Dian kira-kira ada yang kepo-kepo lagi nggak nih? Mumpung ada tamu spesial nih di sini. Iya, mungkin Iya. ada produk baru yang kami belum tahu, mungkin bisa dikenalkan produk Kalau barunya Bang produk Jatim. Kalau sekarang kita nih lagi ada promo besar-besaran ya loh Wih, untuk kredit. apa nih, Bu? Apalagi Kalau untuk kepo nih. PNS nih. Wah iya, tambah seru nih obrolannya Iya, nih. untuk Iya. PNS kita KMG lagi ada promo Mbak Dian, Mbak Nanda, promo besar-besaran banget ini. Iya, Iya. apalagi kalau cewek ini suka promo nih. Nah, mau didengerin nih. Iya, Monggo. iya, iya. Kalau memang nanti ada yang mau ditanya-tanyakan, bisa langsung menghubungi kantor Bank Jatim yang terdekat atau bisa tadi melalui IKMG tadi untuk mengecek gimana sih cara perhitungan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya Mbak Nanda atau Mbak Dian mau Mbak Indah hitungannya gimana? Langsung aja ke telepon kita aja gitu. Memang tapi kalau sekarang sampai dengan September kita promo untuk kredit multiguna, promo suku bunga. Jadi diharapkan PNS yang ada seluruh wilayah Gresik dapat ikut memeriahkan ini promo-promo Oh iya, kredit Bu Dian ya. tertarik mungkin Bu Dian? Pastinya, Mbak Iya, Nanda. Seru banget nih. Iya. Saya mau tambahkan lagi ya Mbak. Boleh? ya. Iya silakan. Jadi di KMG kita sendiri khusus ASN nih, karena kan selama ini kan dikenalnya Bank Jatim kan banknya ASN ya. Iya. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah mencangkup seluruhnya. Khusus untuk ASN, jadi kalau misalkan sekarang lagi ada promo, bunganya lagi ringan banget. Jadi yang mau pengajuan baru atau yang istilahnya mau kompensasi, itu bunganya nanti ikut bunga yang terbaru. Waduh. Nah, jadi Menarik bunganya itu. bisa turun. Iya. Bisa turun tapi dapat tambahan. Nah, dapat tambahan kredit lagi. Terus selain itu mereka nggak perlu repot-repot. Kalau dulu kan misalkan mau ngajukan harus ke Bank Jatim, Iya. masihin berkas dan lain-lain ya. Sekarang lewat J-Connect IKMG-nya itu aja, itu sudah cukup berkas di-upload aja. Tinggal di-upload. Mau ngajukan berapa, dihitungkan bisa. Oh Mau iya. lihat, oh sisa hutangku tinggal berapa sih kalau misalkan mau pelunasan,
Iya, wah di situ gampang juga banget bisa. ya Bu Dian Iya. ya. Wah iya. Kita iya. juga ada Jatim Retail dan Jatim Mikro ya. Kita lagi promo untuk kurnya untuk masyarakat yang UMKM nih, gimana sih supaya menghidupkan UMKM di Gresik. Nah, mungkin Bang Jati bisa berpartisipasi salah satunya dengan pemberian kredit yang bunganya cukup kompetitif. Wih, wah sudah nggak berasa nih kita ngopi, ngobrol pintar udah lama nih ya. Tapi bermanfaat banget. Tapi bagi Sobat Samsat yang masih kepo-kepo, bisa mampir ke IG-nya Bang Jatim atau di IG kita @samsatgresik.official. Nah untuk penutupnya kita punya pantun nih. Jual emas 24 karat untuk membeli mobil sedan. Wajib pajak yang terhormat, mari manfaatkan pemutihan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli pudak. Demikian acara podcast ngopi kita. Sampai jumpa di sesi ngopi selanjutnya. Terima kasih.